Perkenalkan, nama saya Asep Sukirman, guru fikih MTS Miftahul Falah Slawi Kabupaten Garut. Dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Bandung angkatan 2022. Saya Asep Sukirman. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 akan melaksanakan uji kinerja dengan tema atau materi upaya meningkatkan kemampuan mengidentifikasi makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pada kesempatan hari ini, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di kelas ini, yaitu untuk menuntut ilmu. Tapi sebelumnya pada materi inti dan selanjutnya, alangkah baiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan menuntut ilmu kalian di kampus yang tercinta ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari itu Bapak mengajak kepada seluruh Nanda untuk berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Nanda Hermawan. Untuk memimpin doa dipersilakan. Rekan-rekan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nanda kami kembali ke rumah. Terima kasih. Oke. Anak-anakku, kita sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat, kita selayaknya memandangkan
Indonesia Raya. Baik, Bapak mulai dari absen pertama. Aan Susanti, Hadirah. Aan Safitri, Hadirah. Cinta, Hadirah. Asti, Hadirah. Dimas, Zulham. Baik anak-anakku semua, pengabsenan dari absen pertama sampai 20 hadir dan hadiroh semuanya ada. Semoga pelajaran kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di pelajaran fikih kelas 8. Salam semangat. Siap. 1, 2, 3. Lima, satu. Ada semangat? Ada. Ada semangat? Ada. Di mana? Di sini. Mimpi. Mengingatkan kembali pelajaran di tempo lalu bahwa di minggu ke belakang haji dan umroh. Masih ingatkah pelajaran tentang itu? Masih. Adalah pelajaran tentang Masih tahukah, masih pahamkah apa itu arti dari umroh? Masih. Alhamdulillah, berarti bahwa ibadah umroh adalah maka dari itu ibadah karena Allah itu harus sesuai dengan panduan yang syariat Islam. Maka dalam ibadah umroh pun mempunyai syarat-syarat, diantaranya adalah muslim, balik, umroh pun mempunyai rukun-rukun. Yang namanya rukun itu harus dilaksanakan. Maka dari rukun umroh itu masih ingat? Masih. Ada 1, kedua, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Kalian masih ingat tentang rukun dan syarat-syarat umroh. Dan pasti dalam ibadah umroh ada aturan pelaksanaan. Maka aturan pelaksanaan diantaranya adalah harus berpakaian ihram, salat sunat 2 rakaat dari mikot. Ya, itulah tata urutan pelaksanaan dari bab umroh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, bahwa pelajaran kali ini adalah pelajaran tentang mengidentifikasi atau mempelajari makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Tapi sebelum itu Bapak akan sampaikan dulu tujuan kita pembelajaran kali ini adalah 1, menyebutkan pengertian makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang keduanya, memahami
dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang ketiganya, menentukan macam-macam makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Pengertian dari makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Coba perhatikan ke papan. Selanjutnya adalah minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk diminum menurut ketentuan syariat Islam. Baik, Bapak lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari minuman yang halal. Nah, minuman yang halal adalah semua jenis cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, atau air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda cair yang boleh minum itu tidak terkena najis. Dan selanjutnya, air atau cairan yang boleh diminum atau dikonsumsi oleh kita semua adalah air atau cairan yang suci, yang didapatkannya air itu dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Baik. Yang kedua, kalian mempelajari makanan dan minuman yang halal, pada tentu sudah pasti ada dalil-dalil nakli dan ada dalil-dalil aklinya. Karena pedoman pertama untuk kita benar atau salah, halal atau haram, kita bersumber dari Al-Quran. Dari apa? Ataupun dari Al-Hadis. Maka ini salah satu pedomannya atau dalilnya tentang minuman dan makanan yang halal dan yang haram. Dan ini dalil Al-Quran yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Salah satu sumber yang harus kita laksanakan yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Baik anak-anakku, silakan dilihat di papan, sudah ada tayangan juga. Itu adalah salah satu dari makanan yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam. Di antaranya adalah ini gambar apa nih? Sapi, ikan, ayam, domba, bebek. Baik, itu semua yang tadi Bapak sebutkan adalah bagian kecil dari makanan yang boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Yang saya sebutkan adalah binatang ternak, sapi, kambing, dan sebagainya. Akan lebih detail Bapak jelaskan dari perihal makanan yang halal. Bahwa dari perihal makanan yang halal, nih dilihat di papan. Yang pertama adalah berasal dari biji-bijian. Biji-bijian diantaranya jagung, padi, gandum. Itu adalah salah satu atau sebagian makanan yang boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Adakah ayat yang menyatakan hal itu? Tentu ada. Yang termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi iyyahu ta'budun. Shadaqallahu
artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Itu adalah pedoman untuk kita semua bahwa makanan halal sudah termaktub dalam Al-Quranul Azim. Maka dari itu Bapak akan menjelaskan lebih detail seperti apakah makanan atau seperti apakah kategori-kategori makanan yang boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kategori dari binatang. Dan binatang itu terbagi lagi menjadi, yang pertama, binatang darat. Binatang darat pada hakikatnya semuanya boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Tetapi yang dikecualikan, yang dinaskan dalam Al-Quran, itu tidak boleh. Baik, selanjutnya kategori makanan yang boleh dimakan bagi seorang muslim adalah dari jenis binatang. Pada hakikatnya binatang yang ada di darat adalah halal untuk dikonsumsi bagi seorang muslim, kecuali yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Bapak akan jelaskan, Bapak akan tambahkan binatang apa saja yang diperboleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Seperti apakah binatang yang ternak itu? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan, binatang yang ternak itu diantaranya adalah sapi, kambing, ayam. Nah, itu adalah hewan-hewan darat yang diternak dan boleh dimakan bagi seorang muslim. Bisa dipahami? Bisa. Baik, dan selanjutnya Bapak akan memperjelas tentang makanan-makanan yang haram. Bahwa makanan yang haram itu adalah sudah tentu makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Apa saja kategori makanan yang tidak boleh dikonsumsi? Di antaranya adalah sebab ada beberapa hal atau ada beberapa kategori yang termasuk pada makanan haram. Di antaranya adalah makanan haram aini, artinya makanan tersebut telah dinaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Mana sajakah yang termasuk makanan haram aini? Di antaranya adalah bangkai. Yang namanya bangkai yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih atau disembelih tidak menyebut asma Allah. Yang keduanya, ini yang termasuk aini ya, asbab aini adalah darah. Tahu darah? Tahu. Yang keduanya adalah daging babi. Nah, ini sudah booming ya, bahwa bagi seorang muslim babi dan keturunannya sudah jelas tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Yang selanjutnya adalah binatang yang tercekik, jatuh, dipukul dan diterkam oleh binatang buas. Seperti apakah binatang yang diterkam oleh binatang buas? Seperti begini, misalkan ada kambing nih. Kambing itu kan kategori binatang darat yang dihalalkan menurut syarat. Tetapi jika diterkam binatang buas dan itu menjadi mati si kambing itu, maka hukumnya adalah haram. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Dan selanjutnya, adapun binatang haram dari jenisnya. Seperti apakah itu nih? Contoh-contohnya nih. Satu, karena binatang tersebut dapat hidup di dua alam. Adakah binatang yang hidup di dua alam? Tentu ada. Seperti kata. Tahu kata? Tahu. Kata, buaya, kura-kura. Itu yang disebutkan Bapak barusan adalah binatang yang hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Yang selanjutnya yang dilihat masih dari jenisnya yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi bagi seorang muslim adalah karena nas dalam Al-Quran sudah dinyatakan jelas bahwa itu tidak boleh dikonsumsi. Di antaranya adalah binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Binatang buas yang bertaring misalnya apa? Macan, harimau,
beruang, jaguar itu adalah binatang buas yang bertaring. Otomatis yang disebutkan barusan adalah tidak boleh dikonsumsi untuk seorang muslim. Yang selanjutnya masih di kategori dari haram dari jenisnya ya. Haram karena berbahaya dan diperintahkan untuk dibunuh. Seperti apakah itu? Nah, seperti tikus, terus anjing, dan burung yang menyambar. Burung yang mencari mangsanya atau mencari makannya dengan menyambar itu tidak boleh. Seperti burung elang, burung gagak, burung hantu. Nah, itu adalah tidak boleh karena mencari mangsanya dengan cara menyambar dan berkuku tajam ketika untuk memangsa yang dijadikan olahan makanannya. Bisa dipahami? Bisa. Dan berikutnya adalah jenis kategori yang masih di golongan haram untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Seperti apakah itu? Adalah yang bentuknya kotor atau menjijikan. Adakah contoh seperti itu? Pasti banyak. Yang menjijikan diantaranya adalah kutu. Nah, itu kutu tidak boleh dimakan atau haram untuk dimakan bagi seorang muslim. Ulat nih tidak boleh untuk dimakan karena menjijikan. Jadi ulat itu dalam kategori menjijikan. Sedangkan menjijikan tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Contoh berikutnya adalah kutu anjing nih. Kutu anjing, kutu monyet, kutu babi sama. Itu kategori menjijikan. Otomatis tidak boleh dimakan untuk seorang muslim. Yang selanjutnya adalah cacing, lintah, laba-laba, nyamuk, kumbang. Nah, yang disebutkan barusan ada binatang-binatang yang disebutkan oleh Bapak barusan adalah dalam kategori menjijikan. Otomatis kalau sudah dikatakan menjijikan atau kotor tidak boleh dikonsumsi untuk seorang muslim. Gitu. Pasti kalian paham. Contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak barusan adalah binatang-binatang yang menjijikan. Otomatis tidak boleh dimakan. Pada dasarnya bahwa makanan yang haram adalah terdiri dari kategori-kategorinya ya. Dari yang pertama makanan yang haram asbabi, artinya makanan dengan cara memperolehnya dengan cara yang batil. Selanjutnya mana itu yang batil itu? Yang pertama makanan yang bukan hak kita. Artinya dari mencolong, dari mencuri, dari menipu itu bukan hak kita, walaupun kita sudah meraihnya. Yang selanjutnya adalah dari hasil pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam. Misalnya korupsi. Sudah jelas, korupsi itu adalah pekerjaan yang batil karena merugikan diri orang lain dan merugikan khalayak ramai. Yang selanjutnya penipuan. Nah, menipu nih contohnya. Si A menipu terhadap si B. Yang penting gue untung dah, mendingan saya untung. Terus dia ditipu. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah hasil kejahatan lainnya. Seperti apakah hasil kejahatan lainnya? Adalah membegal atau dengan cara yang lainnya yang keji. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim karena cara mendapatkannya adalah dengan cara yang batil. Yang selanjutnya adalah memakan makanan dengan cara riba. Bagaimana riba itu? Riba itu adalah memberatkan kepada satu pihak atau kepada pihak lain, tetapi di sisi lain dia sebagai pelaku ribanya mendapat keuntungan. Nah gitu ya. Itu yang dikatakan riba. Nah, ini salah satu contoh dari minuman yang dihalalkan menurut syariat Islam. Bisa dilihat? Nah, itu adalah contoh dari jus ya. Jus mangga, jus apel, jus buah, jus jeruk. Itu adalah makanan minuman-minuman yang boleh kita. Selanjutnya itu adalah slide dari contoh-contoh minuman yang tidak diperbolehkan sekaligus diharamkan oleh syariat Islam. Salah satunya jika kalian menemukan hal itu dan menemukan dimanapun, maka itu tidak boleh untuk diminum atau untuk dikonsumsi. Di antaranya nih, gambar-gambarnya adalah Mas tidak tahu ini gambar-gambar apa itu?
Nah, salah satunya mungkin kita boleh mengenal supaya nanti kita tidak tertipu bahwa itu adalah makanan yang diharapkan oleh syariat Islam. Salah satunya adalah itu gambar Jack Daniel. Lanjut, gambar vodka, terus Siu, terus es brown, terus anggur merah. Nah, itu adalah kalau yang bermerek seperti itu kalian tidak boleh untuk mengkonsumsinya atau minumnya karena Al-Quran telah menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Dan tegasnya semua jenis minuman yang memabukkan atau dikatakan khamr itu jelas dalam Al-Quran sudah dinyatakan haram untuk diminum atau untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Itu adalah jelas yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 90. Jenis apapun, bentuk apapun yang namanya khamr, yang namanya minuman keras adalah haram untuk diminum, haram untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Baik, selain daripada melihat slide dan tayangan foto-foto mengenai makanan dan minuman yang halal atau makanan dan minuman yang haram, untuk referensi selanjutnya, alangkah baiknya silakan dibuka buku tentang makanan dan minuman yang halal. Silakan kalian baca dan kalian amati dari buku fikih kelas 8 ini tentang makanan dan minuman yang haram atau dari minuman makanan yang haram. Dan setelah mengamati dan selanjutnya melihat dari tayangan slide, maka kalian setelah ini adalah mendiskusikan dan nanti setelah diskusi adalah mempresentasikan ke depan dari masing-masing kelompok. Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok, per kelompoknya adalah 7 orang, dan akan Bapak bagikan ke sini untuk mendiskusikan dan untuk mendiskusikan nanti ke depan dari tiap kelompok sebagai perwakilan. Baik, itu adalah lembaran nanti yang akan dijadikan sebagai untuk diskusi kalian. Selanjutnya, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok itu. Silakan bangkunya untuk dirubah sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, silakan bangkunya untuk dirubah ya, sesuai kelompoknya.
kali ini kalian silakan, karena sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sudah ditata. Kalian untuk mendiskusikan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dari perihal makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Silakan untuk berdiskusi, dan setelah itu akan dipresentasikan maju perwakilan dari setiap kelompok ke depan ya. Silakan. Silakan dimulai. Hasil diskusi kalian tadi tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Bapak akan meminta satu perwakilan dari setiap kelompok ya. Dari kelompok satu dulu. Siapa yang akan menjadi perwakilan dari kelompok satu? Dari kelompok satu yang akan mendeskripsikan, silakan berdiri. Ya, Nanda Jen silakan untuk mendeskripsikan. Silakan berdiri. Ya, Nanda Jian akan mendeskripsikan apa yang tadi didiskusikan dari perihal makanan haram ataupun makanan. Mendeskripsikan ada di kelompok satu. Ya, Nanda Susan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan akan menyebutkan makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Baik, itulah dari Nanda. Ya, terima kasih dan untuk Nanda. Dan selanjutnya dari kelompok satu, silakan Nanda Putri. Silakan Nanda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri akan mengungkapkan tentang minuman yang halal. Minuman halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Nah itu ungkapan dari Nanda Putri. Terima kasih Nanda Putri. Tepuk tangan untuk semua. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang mau bertanya, diperbolehkan dari perihal atau materi makanan dan minuman yang halal. Silakan. Siapa yang bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, baik. Kenapa bertanya? Kenapa minuman keras tidak boleh dikonsumsi? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana atau kenapa minuman keras tidak boleh dikonsumsi. Baik, Bapak akan jelaskan. Sudah dijelaskan tadi, mungkin bahwa untuk penegasan Al-Quran telah menjelaskan bahwa minuman keras tidak boleh dikonsumsi bagi umat Islam. Karena satu akan merusak pikirannya, akan merusak akalnya, dan akan merusak keimanannya. Dan sudah barang tentu mengkonsumsi minuman yang diharamkan oleh syarak adalah akan merusak amal ibadahnya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain selain daripada itu? Baik, ada Susan. Iya, boleh, silakan. Mau nanya apa? Apakah burung elang boleh dikonsumsi? Baik, akan Bapak jawab bahwa burung elang apakah boleh dikonsumsi atau tidak. Nah, kita berpedoman pada Al-Quran, tetap itu sandaran pokok umat Islam, bahwa makanan yang boleh dikonsumsi atau minuman yang dikonsumsi itu adalah makanan yang dihalalkan di syariat Islam. Burung elang tidak boleh dimakan oleh umat Islam.
elang. Kenapa demikian? Karena burung elang itu adalah salah satu binatang yang terkategorikan pada binatang buas, tetapi dalam bentuk unggas. Kenapa dikatakan buas? Satu, bahwa burung elang itu mengambil makanannya dengan mencengkram atau menyambar. Setiap burung yang menyambar mencari mangsanya dan untuk dimakannya, maka itu dikategorikan tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau diharamkan dikonsumsi bagi umat Islam. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Nanda. Materi kali ini sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Maka dari itu mari kita menyimpulkan secara bersama-sama dari materi tersebut bahwa makanan halal adalah baik, minuman halal adalah bahwa pelajaran kali ini yaitu materi makanan dan minuman yang halal dan yang haram sudah kita pelajari. Dan untuk materi berikutnya di pelajaran selanjutnya adalah adab ketika makan dan minum menurut syariat Islam. Jadi untuk minggu depan adalah adab atau cara-cara yang dianjurkan oleh syariat Islam mengkonsumsi makan dan minum. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk pekerjaan rumah kalian dan nanti hasilnya dikumpulkan, silakan dibuka halaman 104 ya. Untuk tugas tersebut silakan dikerjakan di rumah. Dan pada pelajaran kali ini dari awal sampai akhir Bapak sudah mengasihkan mentransfer ilmu buat kalian, yaitu dari perihal makanan, minuman yang halal dan yang haram menurut syariat Islam. Alhamdulillah pelajaran di awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk diri kita, keluarga, dan untuk yang lainnya, serta ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini dari Bapak dicukupkan sekian, mohon maaf jika ada kekurangan menyampaikan pada kalian. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapak, guru, namamu